Oke, monggo yang mau bertanya silahkan. Silakan ini ada pertanyaan dari yang live IG Kang, mau mana dulu? Yang menyampaikan jangan jenengan. Oh, Mas jangan Dwi, saya. Oh, Mas Dwi, harus Mas Dwi. Monggo Mas Oke. Dwi. Nah, Mas Dwi sesekali yang menyampaikan. Monggo Mas Dwi. Sesekali Mas Dwi. Ya. Dari IG Pak Lala 66. Pak Lala 66 ya. Iya. Bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah karena telah menyakiti seseorang? Oh, saya. Bagaimana sih cara Menghilangkan rasa bersalah karena telah menyakiti seseorang. Orangnya masih hidup. Hadir di sini enggak? Enggak. ini lewat IG Kang? Oke, siap. Itu tok. Nggih Kang Tur. Pripun carane jawab mau karena lewat IG juga kan. Jawab jenengan nggih lewat IG. Oke, saya halo IG. Monggo Kang Roset. Ya. Ada ya yang sama ya, menyakitin orang gitu. Satu, orang itu kita salah ke pantolang yang atas, ke pusat Allah Subhanahu wa taala. Satu, tetap minta maaf ke Allah. Termasuk kalau kita utang dan enggak ketahuan siapa yang kita akan mau bayar ke mana gitu. Ya, maka satu kita taubatnya ke Allah. Ya Allah, saya dulu pernah nyakitin. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, mumpung saya ingat, kita ini butuh sistem untuk selalu ngingat itu. Nanti sedulur boleh taskes. 1 bulan ini, 40 hari ini coba. Ya, Rabbana zulamna itu kencerin, kuat berapa? Kuat berapa? Kalau saya tak bagi, ini untuk saya sendiri. Jadi kalau di zikir itu di Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tapi ada lanjutannya lagi, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan. Jadi orang ini sudah tidak pakai tasbih atau digital ini. Ya, yang harganya 100 berapa itu kalau online. Tapi saya ingin mengatakan ini, kita bisa bagi. Ba'da subuh sampai waktu duha itu bacalah Rabbana zolamna anfusana. Enggak usah dihitung. Nanti coba ya 1 bulan ini atau mau coba dulu seminggu. Kira-kira ada enggak perubahan? Didetek. Oh iya ya, Rabbana zolamna anfusana ulam taufir lana. Oh, dilala saya garap makalah gampang. Saya skripsi mudah, saya usaha gampang. Kok ini selama ini enggak ada yang deketin, sekarang banyak yang deketin. Ya, mau ngutangin. Online. Karena itu magnet yang muncul. 1, itu nanti lanjutannya adalah menjawab tadi. Karena perasaan bersalah ini kita bawa sendiri. Rabbana zolamna ini manjur. Kenapa? Karena dari awal doanya siapa? Para anbiya yang dulu diturunkan ke muka bumi ini. Termasuk nabi yang dulu masuk ke perut ikan. Itu keluar karena menggoncang arsy dengan Rabbana zolamna anfusana. Di surah Al-Baqarah itu ada. Qulna bitu minha jami'a fa amma ya'tiyanakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Oke, nanti agak siang apa? La haula illa billah. Nanti tentang tafsir la haula baca sendiri. Jadi teman-teman secara strategik wirid itu ada. Nah tadi bagaimana dengan orang yang merasa bersalah? Dengan orang, 1 dia bertaubat, lalu yang kedua al-hasanat yudhinnas sayyi'at. Itu di Quran dijelaskan. Kalau lagi punya buruk, maka bisa dihapus dengan sesuatu yang baik. Jadi bagaimana cara menghilangkan? Ya sudah, datangin orangnya. Minta maaf. Kita ini berat, termasuk maaf ya saya katakan. We are as Indonesian people, itu sulit untuk mengatakan, I'm so sorry, this is my mistake, I apologize, that this is bla bla bla. Termasuk kita sebagai orang tua, termasuk sebagai dosen, termasuk sebagai guru. Nah maaf ya kemarin itu, yang kemarin saya ceritakan. Ada dosen yang kemudian ngajar dengan regulasi bahwa telat 10 menit enggak boleh masuk, ya kan? Akhirnya marah itu, kalau udah emosi, nyesel. Nah maka kalau kemudian kita kok masih ingat, nah termasuk maaf biasanya perempuan daya ingatnya lebih kuat. Nah nanti calon suami kalau istrinya kok kayaknya
Dia ingat tadi misalnya di pasar nganter atau di mall. Istrinya pasti mengingat. Sing bening ya. Itu besok ngono nih. Sampai maka caranya dihapus. Ya Dek, maaf tadi khilaf. Besok nggak tahu lagi kecuali terpaksa. Tapi kasih hadiah. Gitu. Kasih hadiah. Nah, ini saya ingin mengatakan dalam konteks ketela dan jagung. Orang yang berbagi dengan niatan yang salah itu pun kemudian bisa menjadi sesuatu yang menahan ketidakbaikan. Terungkap. Jadi kalau ada di kantor yang korupsi, tapi korupsinya dibagi, itu biasanya sulit karena yang lain dibungkam. Dan saya termasuk yang sering kali ini di pengadilan. Jadi kenapa kemudian pada dia, karena yang lain juga akan kena. Ya, maaf misalnya tidak saya sebutkan di mana, tapi di kampung kalau kemudian ada yang kemudian menjabat, tapi dia kemudian berbagi dengan rakyatnya, sulit itu digoyak walaupun salah. Paham maksud saya? Sekalipun kemungkaran, kalau kemudian orang dia itu tetap berbagi, kemungkarannya itu tetap agak ditutupin gitu. Tapi kalau mau baik-baik sekalian. Nah bagaimana dengan orang yang zina? Ngaku, Dek maaf ya, aku mek bojoamu, jane aku mbien aku wis pernah lo ambisi A. Ya siti-siti ambisi B bareng. Itu tutup, nggak usah dikatakan, tobatnya kepada Allah. Gitu. Ya. Apalagi temennya, mbien bojomu mbien pernah ambil kelo tonggo. Itu jangan, tutupi aib itu. Ya. Jadi cara kira-kira yang paling taktis gitu untuk menghilangkan itu. Nah, termasuk saya biasanya sebagai bapak itu kalau kemudian agak salah sama anak dikasih hadiah. Maafin tadi. Tapi ini penting ya, teman-teman ya. Saya ingin mengatakan kadang saya bilang sama istri, "Mik, nyun sewu. Kenapa kemudian susah berubah? Karena bisa jadi diri kita itu tidak mengakui kalau kita itu salah. Saya salah, I'm wrong. Tapi pijakan salah itu adalah kesadaran, awareness. Ada renew, pembaharuan dalam dirinya, spirit. Duh Gusti, kemarin kalau memang pun kathah maksiat, saiki aku berubah. Tapi ada orang yang mengatakan, aku ora salah apa-apa. Wong salat bolong ya wajar lah. Enggak mau berubah tuh. Kalau kemarin mahasiswa itu kemudian enggak garap, enggak terlalu ini kok. Yang penting kongko persahabatan. Dia tidak punya kesadaran. Dan itu biasanya, kalau bahasa saya ndablek. Biasanya orang patek maju. Ojo pilih wong lanang kok yang itu. Nggih. Punya itu. Tapi itu menjadi penting. Saya lebih menghargai para pribadi-pribadi yang kemudian saya salah. Tapi saya ingin berubah. Walaupun sesuai kemampuan saya. Wah itu keren. Nah sama nanti, Mas jenengan mau berubah enggak? Berubah. Saya mulai hari ini mau bisnis. Mbuh laku mbuh ora itu persoalan Gusti Allah. Tapi mulai buka lapak, mulai kemudian kemana-mana silaturahmi. Kalau enggak dia males, mager. Inponan kayak gini. Mas, engko nang ndi bojo no. Kalau anake ngising, ya urusanmu. Mas, kalau beras entek, urusanmu. Mas, gawe anak, urusanku. Jadi ya itu ya, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Oke, tepuk tangan. Aduh. Berikutnya tadi siapa yang di sini? Yang di sini siapa? Oh,